Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihadi Wafa Al-Farisi dengan NIM 120 120 0546. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat untuk tugas akhir saya, yaitu sistem screening gangguan mental berbasis berbasis DAS 42, yaitu harmoni rohani. Ini adalah halaman utama dari harmoni rohani untuk pasien. Di sini ada hasil screening sebelumnya, di mana pasien bisa mengacak hasil screening mereka sebelumnya, bisa mengacak dari depresi, kecemasan, stres totalnya, kemudian bisa melihat feedback dari yang diberikan oleh psikolog untuk pasien. Di sini juga ada status permintaan screening di mana ada tanggal screening, status data link yang diberikan jika sudah bisa mengerjakan. Untuk selain itu bisa mengecek riwayat. Di sini ada bisa melihat riwayat dari setiap pasien dan bisa membaca feedbacknya secara lengkap. Untuk menambahkan jadwal bisa tinggal tambah di sini, baik kemudian konfirmasi. Nah, di sini sudah ada jadwal yang hari ini dapat dikerjakan. Kita tinggal klik link di sini, kemudian di sini akan ada muncul panduan untuk menjawabnya. Di sini kita akan menjawab setiap pertanyaan screening ini dengan skor yang sesuai dengan yang pasien rasakan 2 minggu terakhir ini, di mana 0 itu tidak pernah, 1 itu kadang-kadang, 2 itu sering, dan 3 itu selalu. Setelah itu kita mengerjakan soalnya. Kuesioner yang digunakan untuk aplikasi ini adalah kuesioner DAS 42, di mana terdapat 42 pertanyaan yang terdiri dari tiga kategori, yaitu kecemasan, stres, dan juga depresi, di mana masing-masing akan ada penilaiannya sendiri, ada range skornya sendiri-sendiri, dan setiap kategori akan ada tingkat keparahannya dari normal, sedang, parah, dan sangat parah. Alasan saya untuk membangun aplikasi ini dikarenakan sesama mahasiswa itu sudah mulai banyak aware dengan kesehatan gangguan mental kalau ada, dan juga mulai banyak dan juga itu karena banyaknya mahasiswa yang terkena gangguan mental. Jadi saya di sini membuat aplikasi ini untuk membantu mahasiswa mahasiswa untuk mengetahui gangguan mental yang mereka alami serta penanganan yang dibutuhkan untuk bagaimana. Kemudian setelah selesai kita kirim ke konfirmasi. Hasilnya akan muncul di sini, skornya berapa untuk setiap kategori. Untuk depresinya ini skornya 20, tingkat keparahannya masih sedang, kemudian kemudian kecemasan skornya 19, tingkat keparahannya parah, dan stres tingkat keparahannya ringan. Nah, kalau misalkan ada salah satu dari tiga komponen kategori ini yang yang tingkat keparahannya parah atau sangat parah, kemudian aplikasi akan memberikan Anda link ke
CDC untuk bisa segera ditangani tanpa perlu harus menunggu feedback dari psikolognya. Ya, jadi itu bisa milih, bisa kalau memang ternyata memang mahasiswa itu menganggap salah satu faktor itu mungkin cukup mengganggu atau memang sudah memang tahu sudah parah, bisa langsung menghubungi tanpa bisa langsung menghubungi CDC psikolognya langsung melalui CDC tanpa harus menunggu feedback feedback yang ditulis oleh psikolognya. Dan di sini ini ada hasilnya, kemudian sistemnya sudah selesai dikerjakan. Ya, kita ke psikolognya di sini ya. Di psikolognya bisa melihat hasil screening hasil screening yang tadi. Di sini sudah kelihatan nilai-nilai dari pasien, bisa mengecek setiap soal dan setiap skor yang diberikan, setiap kategorinya bisa diamati amati lebih detail. Sini, nah, ada yang satu dua, kemudian bisa menuliskan feedbacknya. Namun feedback ini tidak langsung diberikan ke pasien, namun harus melalui psikolog untuk interpretasi. Jadi misalkan mungkin pernafasan kita simpan hasil, nanti harus diinterpretasikan dulu sebelum dimunculkan ke user. Nanti di user itu bisa lihat seperti ini, berubah menjadi hasil sedang diinterpretasi. Selain itu, psikolog juga bisa melihat riwayat seluruh pasien, bisa juga untuk mencari namanya sesuai. Kalau mau ngecek progres dari satu pasien tersebut, ini kita lihat ada progresnya dari sebelumnya, dari sebelumnya, dan juga sama seperti yang user juga bisa ngecek feedback, ngecek segala macam. Kemudian kemudian akan diinterpretasikan oleh psikolog interpretasi, bisa dilihat lagi, dicek kembali. Kemudian di sini bisa langsung disetujui atau diedit dulu, diinterpretasi ulang, baru disetujui. Misalkan oh ini sudah oke nih, disetujui, referensi disetujui, lalu dari user itu langsung muncul dan dengan feedbacknya. Selain itu juga ada bentuk bagian admin. Admin nanti akan ada untuk tabel untuk requestnya. Kalau misalkan ada yang meminta jadwal, bisa dicek, bisa langsung menunggu. Awalnya ntar statusnya akan menunggu persetujuan. Setelah dicek oleh admin, bisa di approval atau bisa dibatalkan. Selain itu, di admin juga bisa mengecek data pasien yang terdaftar serta data psikolog yang terdaftar, bisa menambahkan staff, kemudian juga bisa diedit juga dan bisa dihapus. Selain itu juga bisa mengecek statistik screeningnya per bulan misalkan di sini Juni ada total screening yang 4, sudah disetujui 2 dan menunggu persetujuannya 2. Sementara ini total screeningnya juga sama, tapi sudah disetujui 3
menunggu persetujuannya satu. Jadi total semuanya ya sudah, total screening sudah ada terjadi di aplikasi ini ada 8, sudah disetujui ada 5 dan menunggu persetujuan 3. Baiklah, sekian sekian demonstrasi aplikasi aplikasi Harmoni Rohani dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.